baru sebentar kok, belum 15 menit. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 20, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat ya. Ini menjadi peringatan buat kita semua. Kita bersyukur kita berada di gereja Masyiat Advent hari ke-7 ini, kita diberikan pengetahuan, diberikan peringatan banyak hal yang menyangkut tentang akhir zaman. Di luar gereja kita tidak ada. Bahkan di aliran agama yang lain tidak ada yang seperti ini, sampai mendetil seperti ini ya. Ini buat persiapan buat kita. Saya berkhotbah pada saat ini tidak untuk menakut-nakuti saudara. Jadi mari kita bertindak sebijaksana mungkin, kita bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Memang ada apa toh? Ada iklan. Memang ada apa yang akan terjadi toh pada peristiwa-peristiwa mendatang? Ya, baik. Seperti tadi yang kita bacakan di Wahyu 13 ayat bersautan tadi, Wahyu 13 ayat 14 sampai 17 ya. Ini yang belum terjadi dan akan segera terjadi ya. Jadi binatang ini akan membuat patung dan bertindak sebegitu rupa sehingga orang yang tidak menyembah patung itu akan dibunuh. Ini yang akan terjadi ya. Kapan itu? Ya, nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Jadi kita sudah dibuat bergantung sepenuhnya oleh sistem yang dunia tawarkan kepada kita saat ini. Ya, dengan handphone kita bisa memegang keuangan ya. Mau bayar apa saja ada di handphone. Ya, transaksi apa saja lewat handphone. Ya, nggak usah bawa uang cash, sudah bisa kemana-mana. Ya. Dunia sudah menawarkan sistem seperti itu. Kita sudah bergantung dengan uang dan sistem jual beli yang seperti itu. Terus kemudian banyak di antara kita sudah tidak memiliki lahan untuk bertani. Ya, jadi kita bekerja di perkantoran di mana saja menghasilkan uang, itulah yang akan kita gunakan untuk jual beli. Ya, itu yang kita gunakan untuk jual beli. Namun akan dibuat seperti ini. Sistem yang sudah dibuat itu bahwa kita akan bergantung sepenuhnya kepada sistem jual beli yang mereka tawarkan itu. Namun ketika di-cut ya, kita tidak bisa jual beli. Terus apa yang mau kita lakukan? Apa yang kita berbuat? Kita tidak bisa makan, tidak bisa minum tanpa jual beli. Ya kan? Susah kita semua nanti akhirnya, kan begitu. Nah, jadi dengan adanya peristiwa ini, mari kita berjaga-jaga. Jadi kalau kemarin ada pendeta yang mengatakan tidak perlu mengikuti orang yang melakukan hidup di pedesaan, di pegunungan, country living ya. Ya, tapi kalau kita diberikan kebijaksanaan, diberikan hikmat akal budi, kita mempersiapkan, ya nggak ada masalah. Tetapi jangan pernah kita melalaikan ada tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu untuk menginjil dan memperingatkan dunia akan hal ini, yaitu peristiwa yang akan segera terjadi ini ya. Tidak boleh melalaikan. Monggo kalau mau buat persiapan, mau beli lahan di pedesaan atau mau beli lahan di pegunungan, monggo silakan, tetapi jangan pernah melupakan untuk memberitakan Injil ya. Ya, jadi susah nanti kalau semuanya begitu kita tidak bisa jual beli, padahal kita sudah membutuhkan, tetapi kita tidak ada persiapan. Ya konyol juga kan? Nah seperti itu. Terus yang kedua, ini ada peringatan yang diberikan Tuhan kepada kita, ya. Pekabaran malaikat yang ketiga. Wahyu 14 ayat 9 dan yang ke-10. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam murkanya,
dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat yang kudus dan di depan mata anak domba. Ya, kita sudah diperingatkan, ya. Jadi kita tahu binatang apa yang akan disembah oleh orang di seluruh dunia ini, tetapi kita sebagai umat-umat Tuhan tidak akan melakukan itu. Sama seperti tadi Daniel, ya. Meskipun kita disuruh untuk menyembah dan ada ancaman hukuman mati, kita tidak akan melakukan penyembahan terhadap berhala. Kita hanya akan menyembah kepada Tuhan, ya. Kita ingat. Nah, ini ada peta zaman akhir, dulu sudah pernah disampaikan. Ini untuk mengingatkan kita kembali lagi, ya. Jadi kita sudah sampai di mana toh, ya? Nah, ini kan apakah terlihat dengan jelas? Kurang, ya, agak beruwet gambarnya. Ya, intinya ini luka parah Paus, ya. Luka parah Paus itu telah sembuh pada tahun 1929. Ya, nanti kalau mau melihat secara detail bisa ini, ya. Nanti saya bagikan pada 1929. Terus kemudian kita itu sedang menunggu di sini. Gereja bersatu dalam kepemimpinan kepausan. Kita sering nggak mengikuti berita bagaimana sekarang paus itu berkeliling dunia mendekati tokoh politik, tokoh agama dan mempersatukan mereka. Pernah mengikuti berita ini? Ya, kalau belum, ya nanti bisa kita cari-cari. Mudah kok mencari berita di internet sekarang, ya, mudah. Nah, ini kita sedang berada di sini. Kita menunggu ini akan terjadi, yaitu penggoncangan. Ya, begitu undang-undang hari Minggu sudah datang ke hadapan kita. Nah, itulah tandanya. Nah, namun begini, ini ada umat sisa, ini pada saat 7 malapetaka yang terakhir ini, ya, ada sebanyak 144.000 umat sisa dari yang sisa, ya, sisa dari umat yang sisa, 144.000. Inilah orang yang menyambut, orang-orang yang masih hidup dan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang menyaksikan langsung Tuhan Yesus itu datang dan menyebut mereka, ya. Tapi masih bertahan dalam masa penggoncangan yang luar biasa, masa kesusahan besar, ya, masa kesusahan Yakub. Jadi kira-kira yang sisa kalau sekarang ini, ya, umat-umat Tuhan ada berapa juta kira-kira di seluruh dunia? Ya, jutaan, ya, masih banyak. Nah, ini berarti di sini pintu rahmat ini sudah tertutup ini, ya, pintu kasih yang tertutup ini. Kita itu berarti kan masih berada di posisi ini. Apa yang akan terjadi kira-kira? Jadi saudara, saya memberitahukan ini. Peristiwa COVID itu mungkin kalau kita ingat, kira-kira korbannya sudah banyak. Berapa kira-kira? Berapa juta? Sangat banyak, ya. Nah, jadi setan akan bekerja sebegitu besarnya sehingga kita semua lengah. Ini adalah pekerjaan setan. Nanti akan saya tunjukkan. Ini Ellen G. White itu sudah menuliskan ini, peringatan ini bahwa akan terjadi seperti wabah COVID ini, ya. Kan padahal Ellen G. White itu sudah menulis ratusan tahun yang lalu, ya. Kurang lebih 175 tahun yang lalu sudah menuliskan tentang hal ini, dan ini terjadi, benar-benar terjadi. Kalau kita ingat-ingat dulu itu sebelum ada wabah COVID itu ada penyakit yang namanya SARS. Terus kemudian ada flu burung, flu babi dan lain sebagainya. Nah, setan akan terus bekerja dalam hal ini membuat udara ini tercemar dan banyak yang mengalami kematian dan pemusnahan. Tidak termasuk tidak terkecuali baik itu binatang dan juga manusia.
Jadi peristiwa COVID itu adalah titik mula di mana mereka mengalami kesuksesan. Kenapa kok kesuksesan? Jadi ternyata mereka membuat sistem kita itu bergantung kepada pemerintah, kepada sistem dunia itu berhasil. Coba kalau kita tidak melakukan suntik vaksin, tidak bisa berterbangan kemana-mana, tidak bisa ke luar negeri, ya kan? Tidak bisa berbelanja kemarin loh. Kita itu kalau belum divaksin, kita itu tidak bisa berbelanja, tidak bisa masuk ke bank, ya kan? Tidak bisa naik kereta. Dibuat seperti itu. Ini sudah tanda bahwa pekerjaan mereka dibuat berhasil. Dan tetap Tuhan mengizinkan tapi tetap ada batas-batasnya yang tidak boleh dilalui oleh Tuhan. Ya. Sadar ya? Sudah berhasil pekerjaan setan itu, ya. Kita waspada. Kita waspada. Berhasil, benar-benar berhasil, dan kita kita perlu waspada setelah COVID-19 ini nanti apa yang akan terjadi lagi. Nah, wabah ini akan semakin terjadi, semakin sering terjadi setelah COVID ini nanti. Nah, coba kita saksikan ini. Ini adalah tulisan Ellen G. White di dalam Kemenangan Akhir, ya. Kemenangan Akhir, halaman bab 36, halaman 511 sampai 512. Coba ada bisa ini bisa terbaca? Enggak ya? Ya, saya bacakan saja. Sementara tampak kepada anak-anak manusia sebagai seorang tabib besar yang dapat menyembuhkan semua penyakit mereka, ia akan mendatangkan penyakit dan bencana hingga kota-kota yang padat penduduknya menjadi hancur dan sepi. Bahkan sekarang pun ia bekerja dalam kecelakaan dan bencana baik di darat maupun di laut, dalam musibah kebakaran besar, dalam topan yang dahsyat dan badai yang ganas, angin ribut, banjir, angin puyuh, gelombang pasang, gempa bumi di berbagai tempat, dan dalam ribuan bentuk setan menjalankan kuasanya. Ia menyapu bersih tuean yang sudah masak, sehingga kelaparan dan kesusahan pun menyusul. Ia, ini yang tulisan berwarna merah itu, ia mencemari udara sehingga ribuan orang binasa karena wabah. Bencana-bencana ini akan semakin sering terjadi dan semakin berat. Kehancuran akan terjadi baik bagi manusia maupun binatang. Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Ya, sekali lagi sudah diingatkan oleh Ellen G. White, ditulis pada ratusan tahun yang lalu ya. Ingat, jadi umat yang sisa itu tinggal hanya 144.000. Apakah Anda akan masuk di sana? Belum tahu. Nah, apa yang sekarang yang harus kita perbuat? Jadi kalau orang ditanyai tentang nubuatan, tentang hari kiamat, inilah responnya. Ada yang takut, biasa saja dan tidak peduli. Yang penting dia tetap menjalani hidup sepanjang dia masih bernafas, ya. Terus ada yang tidak tahu harus berbuat apa-apa, ya. Dan juga ada yang merespon baik. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kita tidak boleh takut sebagai umat-umat Tuhan, ya. Tidak boleh takut. Karena kalau takut itu nanti responnya sama seperti 10 pengintai yang memberikan berita buruk kepada bangsa Israel sehingga mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, ya. Kita tidak boleh takut, ya. Perlindungan kita itu sangat luar biasa. Tuhan melindungi kita itu sangat luar biasa karena Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Kita tidak perlu takut. Inilah Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan
yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah namanya kematian yang kedua. Ya, tidak boleh takut, ya. Ya, jadi cepat atau lambat peristiwa ini akan segera terjadi. Tua muda atau anak, semua manusia pasti akan mengalami juga. Orang kaya, orang miskin, semua pasti akan merasakan juga dan mengalami ini. Hidup atau mati ada di depan kita, ya. Karena ada peristiwa yang tadi disampaikan bahwa setelah Covid ini akan ada wabah yang mungkin lebih mengerikan dan kita tidak tahu itu. Masuk surga atau ke neraka bergantung kepada pilihan kita, ya. Bergantung kepada pilihan kita. Loh, kok bisa? Ya kan kalau mau masuk ke surga, kalau ditanyain mau enggak? Ya pasti semuanya mau. Tetapi ada yang mau menjalani kehidupan sebelum masuk surga, mau menjalani kehidupan sebelum masuk surga, menjadi pendamai, ya, sabar, tenang, kasih dan setia, seperti itu mau? Harus mau. Kalau mau masuk surga, yaitu ada salib yang harus kita tanggung, harus kita pikul, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang pertama, mari kita membuat komitmen yang bersungguh-sungguh, ya, untuk beribadah. Tidak bisa kalau kita itu beribadah seenaknya sendiri, seenaknya kita. Ibadah dimulai sudah diberitahukan jam 9, jam 10 baru hadir. Ya apa seperti itu? Ya kan? Nah terus nanti apa namanya? Kalau ditelepon, bro, ini ada bisnis. Oh iya, tak pulang. Ya masa seperti itu? Kita sedang beribadah menghadap Tuhan kok ya seperti itu. Apa Tuhan terus ditinggalkan? Nah, bukan kita yang meninggalkan Tuhan, Tuhan yang akan meninggalkan kita, kan begitu. Ya. Tuhan sudah mengingatkan kepada kita menyembah kepada Tuhan itu harus menyembah dengan api dan roh. Roh seperti apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Ya harus bersungguh-sungguh beribadah. Kalau jam 9 itu kita beribadah, jam 8 lah kita sudah bersiap-siap dari rumah, sehingga tidak akan terlambat kita masuk ke gereja. Nah, jadi kalau kita semangatnya ibadah seperti ini, itu akan menjadi penyulut api yang lebih besar. Jadi semua orang akan sama-sama, wah itu kok datanya lebih awal ya, wah itu semangat ya beribadah ya. Itu akan menjadi berkat buat orang lain. Kalau kita hanya datang ke gereja kok mengeluh, mau bertemu dengan Tuhan kok mengeluh, ya enggak seperti itu kan? Ya, mari kita membuat komitmen untuk lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah. Terus kemarin sudah dikhotbahkan oleh pendeta tentang revival and reformation, ya. Revival, kebangunan dan reformasi. Reformasi dalam banyak hal, ya, baik hiburan, makanan dan minuman, kita harus tetap memilih supaya itu membuat kita sehat dan juga lebih bertahan di dalam menghadapi nanti namanya wabah-wabah itu tadi, ya. Ada gunanya kalau kita melakukan reformasi kesehatan. Terus sekali lagi belajar firman Tuhan. Ya, ingat, Tuhan akan memberikan upah kepada setiap orang yang bersungguh-sungguh yang mencari Dia, ya. Kalau kita bersungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan upah kepada kita. Berdoa secara pribadi, ya. Ini ada kesaksian. Ada 2 jawaban doa saya selama seumur hidup saya, ya. Ada 2 jawaban yang ada doa saya yang dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, pada masa dulu saya masih SMP, ya, saya bingung setelah perpindahan dari Malang ke Salatiga ini. Dulu saya itu diajak ke gereja, tapi ke gereja Katolik. Nah setelah bergereja Katolik rutin mungkin setiap minggu bergereja. Terus lalu kemudian setelah pindah ke rumah yang sekarang di Cungkup itu, tidak ada orang yang mengajak saya ke gereja atau kemana. Nah pada saat itu saya merasa ada sesuatu yang hilang. Dan itu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak tahu jalan kebenaran itu. Tolong tunjukkan kepadaku.
Nah, setelah itu saya coba bergereja ke gereja GKJ yang di depan kampus, terus kembali ke gereja Katolik, tetapi tidak ada panggilan di sana. Saya tidak terpanggil di sini. Terus yang agak lama itu adalah di gereja GPIB sebelah Taman Sari ya, di Mall Taman Sari itu. Agak lama, terus setelah itu Tuhan mengirim kakak saya yang namanya Dedi. Nah, dari situlah saya diajak mendalami sedikit demi sedikit tentang gereja Advent ini. Terus kemudian setelah sekian lama, saya merasa Tuhan memanggil saya berada di gereja ini. Doa pertama saya sudah dijawab. Yang kedua, yang mungkin ini tidak banyak dilakukan oleh teman-teman kita orang muda ya. Dalam mencari jodoh, pernahkah Anda mencoba bertanya kepada Tuhan? Mencari jodoh, bertanya kepada Tuhan. Saya dulu diberitahu oleh orang tua saya, paman saya yang sama gereja Advent. Kalau mau mencari jodoh, harus berdoa berapa kali lipat. Ya, berkali-kali lipat lah gitu. Ya enggak cuma 3 kali lipat. Nah, tapi saya punya keyakinan, saya cukup bersungguh-sungguh dan berdoa sesuai ini ya. Dan saya yakin doa saya dijawab. Ya, saya sudah berkomitmen setiap jam 2 malam, jam 2 malam ya, saya akan bangun dan berdoa secara khusus untuk meminta jodoh. Pada saat itu saya berumur 34 tahun. Ya, mulai di situ Tuhan sepertinya saya ada dari hati ini saya membutuhkan seorang pendamping hidup. Nah, begitu. Terus kemudian saya memutuskan jam 2 bangun dan berdoa secara khusus meminta jodoh. Ya, jadi pada saat itu banyak dari pendeta menawarkan orang ini, orang itu, orang ini. Nah, seperti itu, dan juga mungkin ada kenalan yang mungkin rasanya dekat, tetapi kita harus bersabar sepertinya dengan jawaban yang sepertinya terlalu cepat. Ya. Nah, terus kemudian akhirnya ada SMS yang menyasar. Ada SMS yang menyasar minta kenalan dengan saya. Nah, terus kemudian selang berapa lama sempat bertemu, terus kemudian setelah dulu belum ada zamannya WA ya, masih SMS-an. Dari saat itu saya punya chemistry. Sepertinya saya akan menikah dengan orang ini. Luar biasa. Setelah ya itu tidak berlangsung lama itu jawaban doa saya itu. Jadi sangat penting untuk berdoa, meminta petunjuk Tuhan dalam segala sesuatu yang kita jalani dalam hidup ini, ya. Penting itu berdoa secara pribadi. Jadi, kalau kita belajar firman Tuhan, kita merasakan atau membaca pengalaman dari nabi-nabi, ya, orang-orang pada zaman dahulu kala. Mari kita tarik pengalaman itu buat kita sendiri. Coba kita rasakan. Jadi doa saya itu meminta jodoh itu saya membaca dari di buku Kejadian ketika Abraham menyuruh hambanya itu untuk mencarikan jodoh. Nah, hamba yang disuruh oleh Abraham ini itu meminta petunjuk dari Tuhan. Nah, karena itu ya, terus saya mencoba ini terjadi pada saya. Ya, jadi mari kita merasakan pengalaman orang-orang pada zaman dahulu kala itu kepada diri kita sendiri. Ya. Jadi kita tahu Tuhan itu yang maha kuasa, ya. Tuhan itu tidak akan kalau melindungi itu dari apa saja Tuhan bisa gitu kan. Jadi kita tahu Elia yang tidak bisa makan, Tuhan kirimkan makanan melalui burung gagak, ya. Terus dari bencana apa yang kira-kira Tuhan tidak akan luputkan. Jadi bangsa Israel di tanah Mesir pada saat itu hanya bangsa Israel lah yang tidak mengalami tulah, tetapi di Mesir itu semua kena tulah. Ya, jadi perlindungan Tuhan sangat luar biasa. Mari kita rasakan bagaimana Tuhan itu melindungi kita. Mau kan merasakan perlindungan dari Tuhan ini? Mau ya? Ya.
Yang terakhir adalah terlibat dalam pelayanan dan penginjilan. Jadi kalau ditunjuk nanti besok mision ya, besok khotbah ya, besok berdoa ya, jangan mencoba menolak. Ya, panggilan Tuhan itu kalau kita disuruh apa, kita harus siap. Kalau tidak siap, Anda kapanpun nanti nggak tahu siap atau tidak. Ya, jadi kita terlibat dalam penginjilan. Dan sementara ini kemarin ada dari gereja denominasi lain, Bapak Paulus sudah bergereja bersama dengan kita dan mencoba menguduskan hari Sabat. Nah, ini ada pekerjaan yang besar yang harus kita kerjakan nantinya. Mari kita mencoba untuk terlibat dalam pelayanan dan penginjilan. Jadi akhirnya, saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah ayat yang terakhir yang saya bacakan. Atau ada yang bisa membacakan Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Monggo silakan dibaca. Ayat terakhir dan ini habis ini selesai. Ya, baik, saya ulangi karena suaranya tidak bisa masuk ke mic. Ibrani 3 ayat 7. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Mau menyambut panggilan Tuhan pada hari ini? Ya, mari kita membuat komitmen ya. Baik, dengan demikian kalau kita sudah membuat komitmen dalam hati kita, khotbah ini berakhir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.